Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel pada pagi siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagimu Bapa, atas kasih karunia-Mu yang tiada terhingga bagi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, Engkau telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, meluputkan, melepaskan kami dari segala kesusahan dan mara bahaya dan daripada yang jahat. Engkau telah mencukupi segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih. Kami hendak bernyanyi, memuji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu yang akan menyampaikan inisiatif-Mu bagi kami pada pagi siang hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Demikian juga Bapa, semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, dalam ibadah pada pagi siang ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, aser, dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Bapa hadir dan beracaralah dalam ibadah kami pada pagi siang hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saya persilahkan jemaat untuk boleh duduk kembali. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita. Dia berikan kita kesehatan, kekuatan sampai hari ini. 11 bulan Tuhan berikan untuk kita hidup. Dan Bapak Ibu, mari naikkan ucapan terima kasih kita lewat pujian kita terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat dalam hidup, kesehatan, kekuatan yang baru. Kami naikkan Tuhan ucapan terima kasih ke hadapan-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih.
Mari naikkan syukur kita, katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan di tempat ini. Naikkan syukurmu Bapak Ibu, katakan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami berterima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja, mari katakan segala pujian syukur, segala haleluya hanya bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang memberkati kami, Allah yang memelihara kami. Kasih-Mu, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Hati kami mengucap syukur, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus. Saya induk Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini, segala pujian syukur. Segala pujian dan syukur
Kami naikkan pujian kami ya Tuhan. Bertahtalah Engkau ya Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa di surga, sampai saat ini kami merasakan cara-Mu memelihara kami sekeluarga. Kau berikan kesehatan, Engkau berikan rasa cinta dan kasih sayang di tengah keluarga. Bahkan Engkau melindungi iman kami sampai hari ini. Terima kasih buat semuanya, untuk gereja di tempat ini, untuk pimpinan-pimpinan semua. Dan saatnya kami siap untuk mendengarkan, memahami dan mengerti, serta melakukan firman-Mu. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, menjelang Natal pasti ada satu film yang selalu diputar. Kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu pasti judul filmnya adalah Home Alone. Setuju? Home Alone ini apa sih maknanya film Home Alone ini? Pemain kecilnya bagus, Macaulay Culkin kan. Anaknya ganteng, sayu gitu. Jadi bagaimana anak tunggal ini ditinggal orang tuanya karena sibuk. Dan satu hari dia kedatangan perampok. Mestinya mati kan? Tapi anak ini pintar. Dia bikin jebakan di rumahnya sendiri, akhirnya perampok ini terjebak. Pelajaran pertama apa? Di tengah tekanan hidup, di tengah tidak ada orang menolong, kreativitas pasti keluar. Amin. Makanya orang yang hidupnya tertekan itu mestinya cepat pinter. Macaulay Culkin justru karena kedatangan perampok, otaknya jalan. Dia bikin jebakan. Pelajaran yang kedua. Pada akhir cerita itu, orang tuanya tersadar dan baik. Di tengah kesulitan yang Anda alami, jangan pernah salahkan orang lain. Hidup adalah perjalanan ke dalam diri, bukan dari dalam diri keluar. Jadi kalau ribut pasangan, jangan saling menyalahkan, introspeksi dulu. Ya. Perempuan tuh kalau masih ngomel terus itu berarti peduli. Kalau sudah diem itu bahaya. Ya kan? Emang buat saya perempuan itu makhluk yang paling sulit dimengerti. Setuju? Wah, ini keren. Berarti istri Anda sulit dimengerti ya. Kenapa dinikahin kok?
Tapi itulah hidup. Kedua, menjelang Natal selalu ada apa saudara? Sinter. Tema saya hari ini Sinterklas, saudara. Masa kecil, umur 4-5 tahun, saya sekolah di Don Bosco, Santo Vincentius di Jalan Tidar, Bu. Itu susternya Belanda semua. Kita harus ngomong Belanda. Itu suster kalau marah, Bu. Itu saya dipeting leher saya, ditaruh di pahanya, dikobokin, Bu. Saya masih ingat suster Mayela dan suster Ansila. Bayangin, 74 tahun aja saya masih ingat. Berarti Pengki itu memang pinter, Bu. Ya. Sinterklas itu maknanya apa? Sinterklas ini mulai terkenal gara-gara iklan marketingnya Coca-Cola pada tahun 1930. Dan sejak itu Sinterklas namanya populer sekali. Entah itu fiktif atau benar, sampai sekarang dipertanyakan. Tapi ada beberapa literasi yang saya baca. Sinterklas itu adalah orang yang sangat kaya. Dia cinta anak-anak dan dia ingin Ini pelajaran pertama. Kalau Anda sudah diberkati, miliki jiwa filantropi. Amin. Filantropi itu artinya suka memberi. Belajarlah dari Sinterklas. Saya masih ingat kalau Sinterklas datang, temannya siapa, Bu? Swarte. Itu saya nangis, takut banget, Bu. Saya masih ingat, saya nangis lari ditangkap sama suster Belanda. Waduh. Perhatikan, Sinterklas itu seorang pendengar yang baik. Dia menerima surat-surat dari banyak orang tua. Berdasarkan surat itulah dia memberikan hadiah. Di samping dia memberikan hadiah sendiri. Yang ketiga, hadiah dari Sinterklas itu sangat berkualitas. Dia memberi yang terbaik untuk anak. Waktu saya dulu suka ngumpulin baju bekas. Saya dulu hampir tiap minggu ke kolong jembatan, ya, di Bantar Gebang, itu ngeri, Bu. Saya masuk sana untuk bagi-bagi nasi bungkus. Setiap Sabtu, Pak Supit minta saya bagikan 1000 nasi bungkus. Siapa yang di sini pernah masuk Bantar Gebang? Saya 3 kali, Bu. Sorry ngomong. Untuk jalan, saya mesti ngelihat. Karena kalau enggak, saya nginjak kotoran orang. Itu air di sana kalau dipompa, kuning hijau. Dan disitulah mereka minum. Ada anak kecil makan jagung. Foto-fotonya masih banyak kok. Itu jagungnya enggak kelihatan, lalat yang kelihatan. Dan mereka makan. Terus saya mencoba tidur di gubuknya, Bu. Saya kan orang suka petualangan ya. Itu tidur enggak sampai 5 menit saya enggak tahan. Panas yang minta ampun. Saya 3 kali masuk sana. Jadi kalau mau jadi pendeta yang benar ya, mestinya ke sana, Bu. Jangan cuma pakai jas, petentang-petenteng. Saya enggak suka orang begitu itu. Anda itu pelayan. Saya naik turun kolong jembatan. Saya itu mengenal 120 titik kemiskinan di Jakarta. Padahal saya orang Surabaya. Dokumennya ada semua kok. Hampir 3 tahun saya keliling setiap hari Sabtu. Jadi Sinterklas adalah seorang yang berjiwa memberi, filantropi. Dan kalau memberi itu selalu berkualitas yang terbaik. Memberi itu yang berkualitas dan layak.
bukan memberi hasil sampah, bukan Bu. Ayo saya ingin GBI Rem ini punya jiwa filantropi. Ya, jadi hari ini temanya apa? Sinterklas. Apa maknanya Pak? Kita bangkit berdiri. Tolong bukain saya Yohana, Matius. Pasal yang kedua. Ya. Pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur. Itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Silakan dulu. Dan satu hal saudara, di dalam film Home Alone, kita belajar menghargai orang-orang muda. Bukan saya mau dukung Gibran, ntar dulu, gak ada urusan Bu. Tapi dari filmnya Macaulay Culkin, dia mencerminkan anak muda mampu menyelesaikan masalah. Orang tuanya gak ada. Jadilah anak-anak muda yang cerdas. Memang anak milenial ini saya capek Bu. Cucu saya kalau ke rumah saya Bu, udah tidur semua, pulang ya pulang aja pelencing gitu. Opa yang jadi pembantu. Kalau kita dulu kan enggak. Anak sekarang dibilangin 5 kali, ntar ke-6 ngebilangin lagi Bu. Itu cirinya milenial. Kasihan mama papa yang sekarang punya anak milenial, tersiksa. Bener kan? Tapi namanya anak gue cinta, yang namanya cucu saya cinta Bapak Ibu. Saudara, saya akan memunculkan sebuah pertanyaan. Seandainya saudara terlibat dalam peristiwa Natal, saudara mau jadi apa? Kambing, domba, mau jadi palungan, mau jadi malaikat Pak, yang turun dari sorga, itu maka gak mungkin. Ngimpi. Gini aja, saya mau jadi Herodes, ini kemungkinan besar. Ya, atau mau jadi bintang. Hari ini saya akan membahas salah satu peserta peristiwa Natal yang terlibat, bintang. Saudara, bintang itu adanya siang atau malam? Malam kan? Pernah lihat bintang siang? Pernah juga, tapi nggak kelihatan. Tapi ternyata ada. Semakin gelap, terang bintang itu semakin nyata. Belajarlah dari bintang. Semakin gelap hidupmu, kecemerlangan Anda, kreativitas Anda, inovasi Anda akan makin kelihatan. Amin. Bukan karena gelap terus kita ikut lebih gelap. Teman saya kurang ajar. Saya diundang di komunitas dia. Temanya apa? Ya saya nggak mau kasih tahu biar Pak Pengki mikir seketika. Biasanya tema kan gini Bu. Habis gelap terbitlah terang. Itu tema teman saya apa? Habis gelap, terus gelap, makin gelap, gelap banget. Kurang ajar itu. Tapi itu loh fakta hidup sekarang. Ya, habis gelap bukan terang, makin gelap, terus gelap, terakhir sangat gelap. Mumet kepala saya mikir dalam berapa menit Bu. Ada aja ya orang gitu ya. Tapi saya suka tema-tema yang begitu itu. Tema yang sangat menantang. Jadi bintang yang pertama, semakin gelap, semakin pikiranmu, jiwamu, rohmu makin terang. Amin. Saudara, bintang itu ada 2. Ada yang menerima sinar dari pantulan, matahari atau bulan. Tapi ada bintang yang memang punya sinar sendiri. Dan bintang ini biasanya lebih terang,
Berbeda dengan bintang yang terima pantulan dari sinar lain. Saudara, orang kalau punya cahaya dalam pikirannya, dalam jiwa dan rohnya, terangnya itu pasti dirasakan oleh banyak orang. Setuju? Jangan menerima terang karena lingkunganmu terang, saudara. Jangan menerima terang karena hatimu lagi terang. Butek gelap pun Anda harus Yang ketiga, di angkasa itu ada berapa juta bintang? Tidak terhitung kan? Tapi ada satu bintang yang lebih terang. Jadi kalau Anda ingin berdampak, satu kantor hebat-hebat semua, Anda nggak boleh nawar. Anda harus lebih hebat dari satu kantor itu. Amin. Baru terangmu kelihatan. Jangan jadi rata-rata, Bu. Ntar gajimu, hasilmu juga rata. Siap untuk lebih terang daripada bintang yang lain? Waduh, perusahaan itu ngeri, Pak. Bintang semua. Loh, kenapa ngeri? Jadilah bintang, jadilah orang melebihi mereka. Unik, berbeda, dan punya kelebihan. Ini yang saya belajar dari bintang. Oke, sekarang bintangnya kita tinggalin sebentar ya. Orang Majus itu sampai ke kandang Yesus justru karena bintang. Bintang itu dibantu siapa yo? Ini pertanyaannya mungkin Anda nggak pikir. Jadi waktu orang Majus melihat bintang, dia tahu ada seorang raja yang terus dia ngikutin bintang itu. Jadi bintang kan sekedar tanda pada saat itu. Tapi waktu dia ngikutin, bintang itu hilang. Dia kesasar ke rumahnya Herodes. Loh, orang cari Yesus bisa kesasar loh, Bu. Saudara jangan mikir cari Yesus tuh lempeng gitu, enggak. Banyak orang Kristen hatinya sungguh-sungguh. Tapi hidupnya tetap nyasar. Termasuk saya lah, enggak usah menghakimi orang lain. Karena iman itu adalah perilaku. Iman adalah cara hidup Anda berkomunikasi dengan orang lain. Iman adalah cara Anda bekerja bersama orang lain. Oke? Ya. Nah, jadi pertama saya belajar mencari sesuatu, hati-hati nyasar dan kesasar. Nah, waktu dia sampai ke tempatnya Herodesnya kaget. Karena kaget, dia ingin cari petunjuk. Nanti Anda baca ayat di atasnya ya. Herodes memanggil ahli kitab untuk membuka kitab. Dan sebetulnya kitab itu adalah kitab Nabi Mika. Ya, yang dibuka, dia kan kaget. Kok ada anak raja lahir? Setelah dibuka kitab Nabi Mika, kitab itu menegaskan, benar di Bethlehem ada anak raja yang lahir. Tadi kalau dia mengandalkan tanda, kesasar gak? Terus dia dapat petunjuk, orang Kristen itu jangan cuma nguber tanda. Tanda harus diselaraskan dengan firman harus selaras dengan tanda. Nah orang Kristen sekarang kan senangnya tanda, Bu. Oh di Senin Tuhan Yesus menampakkan diri. Emang dia kurang kerjaan? Pendeta berdoa di sana. Iya orang kok goblok banget sih. Yesus kok turun di Senin dulu. Mestinya turun Plaza Senayan. Saya nggak pernah percaya yang gitu-gitu itu, Bu. Saya cuma ketawa. Aduh. Setan sudah jadi malaikat terang kok ya diikuti. Jadi untuk konfirmasi kehendak Tuhan ada menuntun Anda, harus ada firman dan ada tanda. Ya, jangan sampai tersesat lagi. Saudara, setelah enggak terlihat, jadi waktu dia mendengar firman Tuhan, bintangnya hilang, Bu. Jadi dia berjalan berdasarkan firman Tuhan. Kalau Anda jalan taat kepada firman,
Tahu-tahu bintang itu nampak lagi, Bu. Ya. Taatlah akan firman-Nya, maka tanda-tanda akan lebih banyak lagi di dalam kehidupanmu. Ya. Tanda itu misalnya ada orang datang, ayo kita kerja bareng, gimana hidupmu susah, kantor gua butuh orang, ya gajinya lumayan. Itu tanda, Bu. Jangan minta tanda petir, nyamber ubun-ubun, mati bro. Sekarang banyak orang berkhayal seperti itu. Ujilah setiap roh. Orang menilai pribadi saya ini agak anti roh, Bu. Ya memang saya capek lihat orang ngeroh itu, Bu. Bukan saya nggak percaya loh. Saya pernah hadir di persekutuan doa, pendoanya ngomong begini, waktu Bapak tadi berkhotbah, ada ikan mas di kepala Bapak. Itu ikan mas salah tempat, goblok. Ikan mas di kepala, di akuarium, bukan di atas kepala pembicara dong. Nggak ada ayat seperti itu. Setuju? Ada ikan gurami kalau Anda ke Tiberias. Ikan emas nggak ada catatannya di Alkitab. Yang cerdas-cerdas dikit gitu doh. Ya, saya bukan orang pinter tapi nggak bodoh-bodoh amat. Ya, saudara, akhirnya bintang itu berhenti. Ayat 10 tadi ngomong apa? Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah. Inilah sebuah kepribadian. Misalnya teman-teman sudah lama nggak ketemu Mas ini ya. Namanya siapa Mas? Luki. Iya. Si Luki mana ya? Nggak ada dia nggak enak ya. Nah itu sudah bintang. Orang kepingin ketemu Anda. Jangan sampai Anda ngomong yang lain, ya Luki lagi muncul. Capek gua deh. Itu bukan bintang, meteor. Orang sekarang itu banyak jadi meteor, Bu. Nabrak sana, nabrak sini, ngancurin sana, ngancurin sini. Jadi ciri seorang bintang, kepribadian Anda disukai orang banyak. Setuju Ibu? Saya ini disukai orang banyak, Pak. Tapi suami saya benci. Wah, gua capek ngelihat gini. Orang lain suka, suaminya benci. Jadi yang benar di mana? Siapa yang gitu? Tolong angkat tangan, ibu-ibu. Banyak. Ya kok ya. Orang lain suka loh sama saya. Tapi istri saya nggak suka, Pak. Yang salah siapa? Saudara, waktu berhenti dia tahu. Dia ketemu Yesus kan. Jadi orang Kristen yang jadi bintang itu orang yang punya sifat suka menuntun orang lain. Tapi orang Kristen sekarang bukan suka menuntun, suka menuntut orang lain. Itu meteor. Bukan bintang. Bintang itu selalu menuntut. Sering dituntun suami, Ci. Iya kan? Ayo saudara, hidup terus punya sinar sendiri. Belajar. Ya. Sehingga saudara lebih daripada orang lain. Saya sampai setua ini belajar, Bu. Saya sebulan harus menyelesaikan 5 buku-buku baru. Dan kemarin saya menemukan satu buku yang luar biasa tentang manajemen. Ada manajemen komunikasi, manajemen pribadi, manajemen motivasi, manajemen perusahaan. Saya belajar, Bu. Kalau enggak mungkin orang mau dengerin saya. Ayo. Emang saudara pikir nyari tema beda tiap minggu gampang? Mau pecah otak saya, Bu. Tadi juga gitu, semalam saya enggak bisa tidur. Saya buka Android saya. Loh, kan khotbah saya kemarin temanya jazz. Betul kan? Lah kok dirubah? Tema saya, Anda orang yang luar biasa. Ya marahlah saya. Karena ciri saya itu di tema, Bu. Ngerubah tema itu harus minta izin. Ya.
Tapi saya sudah bilang sama yang bikin tema, kamu kalau mau masukin tema saya di YouTube, lihat aja multimedia. Gambar pertama pasti tema saya. Jangan dirubah-rubah. Karena tema itu akan menarik atau enggaknya dari tema. Ya, masih ingat filosofinya jazz apa? Jazz itu masing-masing bisa mengimprovisasi. Tidak saling menyalahkan. Masing-masing saling mengisi. Suami istri enggak usah saling menyalahkan. Saling mengisi, saling improvisasi. Amin. Masing-masing punya talenta yang luar biasa. Ini sebelum saya akhiri. Saudara, orang Majus itu tinggi-tinggi. Nanti kalau Anda ke Israel ya, itu tempat palungan itu, saya masuk harus nunduk, saudara. Orang Majus itu kan pakaiannya bagus-bagus. Dia orang kaya, dia orang pinter. Dia sudah ada di depan kandang. Tapi kalau dia nggak masuk, ketemu Yesus nggak? Enggak. Jadi pertama, dia harus rela. Pakaiannya terkotori oleh bau kandang. Banyak orang Kristen sudah menemukan kandangnya. Tapi nggak ketemu Yesusnya. Kasihan deh lu. Kok gereja aktif, doa puasa aktif, pelayanan aktif. Tapi nggak mau merendahkan diri. Yesusnya di situ masuk lebih dalam. Amin. Dengar firman, baca sendiri. Iman juga tertanam. Saya mulai mengenal Yesus. Bawalah anak-anakmu ya. Menyenangkan saudara. Nah, jadi terakhir, jangan sampai Anda di gereja tapi tidak ketemu Yesus. Jadi kesimpulannya apa? Tanda dan firman harus cocok, baru itu kebenaran. Jangan bikin nubuat yang enggak, saudara. Yang kedua, jadilah bintang. Anda harus lebih dari 1.000.000 bintang di langit. Sinarmu keluar dari dalam kepribadian Anda. Seorang bintang bukan menuntut, tapi menuntun orang lain. Seorang bintang punya kepribadian, membuat orang lain suka cita. Ya, ayo kita belajar dari sebuah bintang. Tapi yang penting, Anda sudah ada di gereja, ketemui Yesus yang di dalam kandang. Rendahkan dirimu, masuk lebih dalam, dan pulanglah mereka lewat jalan lain. Orang yang ketemu Yesus bukan sekedar ke gereja, hidupnya pasti berubah. Ya sudah, saya khotbah nggak bisa panjang-panjang Bu, mulut saya capek. Ya, bagaimana saya menerjemahkan firman ke dunia sehari-hari? Silakan, Yohana. Rek, kalau sinterklas sekarang itu kan kostum Bu, ya kan? Itu pencitraan. Tapi sinterklas masa kini adalah seperti ini. Menolong orang, nggak usah tunggu orang minta tolong. Amin. Miliki pribadi seperti itu. Makanya kepalanya nggak diperlihatkan. Dan di sekitar kita banyak orang butuh pertolongan. Anda siap jadi sinterklas? Praktekkan. Dompetmu gak akan pernah kosong. Percayalah. Memberi bukan nunggu Anda kaya. Oh miskin aja gak bisa memberi apalagi kaya. Kapan kayanya bro? Seandainya saya jadi gubernur, terus saya disuruh presiden, kurangi kemiskinan di Jakarta. Caranya gimana? Anda jangan ikut miskin. Maka ada satu orang miskin yang kurang di Jakarta ini. Oke. Kalau Anda tidak ikut miskin, kota Jakarta kekurangan satu orang. Gampang aja kok. Ya. Ini sinterklas. Oke, naik 1. Hidup itu seperti pohon. Yang paling dalam apa? Pola pikir.
Kalau akarnya nggak kuat, manusia tumbang. Jadi kekuatan pola pikir, tentunya Tuhan. Tapi saya nggak usah bawa-bawa Tuhan lah. Anda sudah tahu bahwa kita orang percaya. Yang kedua, kita hidup itu punya lingkungan. Lingkungan yang salah membuat hidup Anda salah. Yang ketiga, batang itu adalah capability Anda. Berbobot atau enggak. Sekolahmu, keterampilanmu, semuanya. Ya, oke, naik lagi. Saudara, bagaimana sih kita membuat hidup kita lebih baik? Ada 3 langkah aja. Yang pertama, orang yang belum sadar, enggak mungkin hidupnya lebih baik. Jadi temukan, oh saya sadar. Wah, saya enggak boleh gini terus. Ya, gaji saya kok cuma segini terus. Sadar enggak? Enggak apa-apa Pak, wis nasib. Capek saya dengar orang begitu. Enggak ada nasib. Hidup tergantung Anda. Setuju? Tingkatkan kesadaran dengan cara pembelajaran, maka terjadilah pertumbuhan. Setelah itu, lakukan pilihan-pilihan yang lebih baik. Akan menghasilkan apa? Saudara akan menghasilkan bisa diterapkan dan kemudian dilaksanakan. Yang ketiga, setelah 2 ini Anda dapat, terjadilah hasil yang lebih baik, itu akan berpengaruh kepada penghasilan dan pendapatan Anda. Ya, enggak usah nuntut perusahaan kok gaji saya segini segitu. Perusahaan tuh banyak pengeluaran, Bu. Iya kan? Ini 3 langkah bagaimana lingkaran hidup menjadi lebih baik. Naik lagi. Klik. Saudara mau jadi orang kreatif? Ya. Di dalam hidup ini ada sarana kreatif yang Tuhan titipkan lewat pribadi Anda. Yang pertama apa? Pikiran. Kedua, pengendalian emosi. Yang ketiga, ucapan Bu, ucapan, hati-hati. Mulutmu adalah harimaumu. Keempat, tindakan. Kelima, pengaruh, gunakan untuk hal-hal yang baik. Ini talenta, peralatan ya. Kemudian Anda harus filter dengan persepsi, sudut pandang Anda secara global. Setelah difilter, Anda memasuki realitas internal saudara. Internal Anda akan berubah, baru mewujudkan perilaku. Gitu loh caranya ya. Oke, naik lagi. Saudara, bagaimana kita pindah dari kekurangan menjadi kelimpahan? Cuma berdoa, pret Bu, tetap miskin. Ya. Sekarang kalau saya ini bukan mengecilkan Tuhan ya, tapi mari pakai logika Kristen yang waras. Kalau kita berdoa, terus hidup menjadi lebih baik tanpa bertindak, tanpa bekerja, ya udah kita sembahyang aja dah. Pagi sembahyang, siang sembahyang, malam sembahyang, emang gajimu naik? Prestasimu yang membuat Anda dihargai, amin. Saya tidak mengecilkan doa, saya siang malam juga berdoa Bu. Cuma memang kalau orang ngelihat pribadi saya ini bukan muka yang suka doa Bu. Saya muka yang suka melakukan dan suka bertindak. Berdoa baik-baik Bu, dan harus berdoa. Ya, orang yang punya mental kekurangan, cirinya apa? Suka menimbun. Enggak puas. Punya gaji 10 juta, enggak puas. Minta 20 juta. 20 juta enggak puas juga. Kapan puasnya? Orang kekurangan itu hidupnya bertahan. Ya udahlah gaji sekian, bertahan aja. Orang kekurangan itu hidupnya selalu bersaing. Dengerin nasihat saya satu. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tapi bandingkan hidupmu hari ini dengan 4 bulan yang lalu. Enak mana? Bagus hari ini kan? Ya udah, bersyukur aja. Yang terakhir, orang yang mentalnya kekurangan itu suka ngambil Bu.
Rezeki orang diambil, apa diambil, ini diambil, laki orang diambil, istri orang diambil. Duh, Pak Pengki kok ngerti semua? Lah wong saya pernah ngelakoni kok. Tapi saya bertobat. Amin. Anda kan baru mulai, Mas. Jangan. Nah, lantas di sini ada tembok keberanian. Melompat tuh perlu keberanian enggak, Pak? Perlu kan? Nah, Anda kalau melompat, Anda akan hidup kelimpahan dengan kemampuan. Kalau di sini Anda menimbun, di sini Anda mengerti artinya uang. Akses terhadap uang jadi benar, Bu. Saudara, belanjamu sama pendapatanmu gede mana? Memang roh belanja itu kurang ajar. Sumpah kurang ajar itu roh belanja itu. Kadang-kadang saya ini cuma ya lihat-lihat. Bisa beli loh. Kan kurang ajar itu. Saya nggak mau lihat-lihat lagi. Jadi kita mau beli Pepsodent, jadinya beli permen karet, beli apa. Habis duit kita, Bu. Gaji seberapapun, kalau di-manage dengan rasa syukur, dengan manajemen yang baik, hidup Anda pasti cukup. Ya. Yang kedua, ini loh, orang yang punya kemampuan kelimpahan, itu suka memberi, Pak. Ya, tapi engkau ini nggak pernah ngasih saya apa-apa. Tapi nggak apa-apa, sekarang kan baru dengar khotbahnya. Oh, Pengki bukan haram untuk minta-minta saya. Enggak, Bu. Ya. Yang ketiga, orang yang punya kemampuan kelimpahan, hidupnya suka memuji orang, menghargai orang lain, apresiasi. Contohnya, dalam sehari banyak memuji atau banyak maki sih? Enggak dua-duanya. Aduh, netral ya, berarti dia enggak punya emosi, capek kok punya suami gini. Iya. Jujur ya, dalam pernikahan banyak bertengkarnya, banyak mesranya. Ayo ngaku. Pak Marsi. Enggak pernah bertengkar, langsung ribut gede. Ya. Nah, orang yang punya kemampuan kelimpahan, hidupnya selalu mikirin orang lain, Bapak Ibu. Oke, kita naik lagi, kita mau selesai. Saudara mau membangun diri Anda? Mau? Saya kasih kunci ya, tapi lakonin. Jangan cuma, Pak Pengki itu khotbahnya bagus, sampai di situ. Jangan dong, kapan hidup saya Anda maju? Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, membuka diri, open mind. Ya. Yang ketiga, katakan kebenaran. Iya, enggak. Saya orang yang gitu. Dan yang terakhir, tepati janji. Janji dibawa mati. Hati-hati loh. Mulutmu hari maumu. Bapak-bapak, kalau janji sama anak-anak, tolong ditepatin ya. Anak itu kecewa loh. Oke, besok kita ke Ancol. Harus bener, besok ke Ancol. Kalau memang benar-benar nggak bisa, ngomong sama anak. Papa persoalannya begini. Jangan bilang nggak bisa, terserah papa nanti. Itu anak menyimpan sakit hati. Ya, kita naik lagi. Ini kunci jiwa pembangun. Nah, hidup kita ini kan di alam yang nggak pasti. Yang pertama, ketidakpastian itu diterima dulu, Bu. Ya, goncangan diterima, baru naikkan. Setelah itu kita rubah. Ini mau diapain? Setelah perubahan Anda dapat, lepaskan dengan tindakan untuk menjadi kenyataan. Ya, naik lagi. Lompatan perubahan. Hidup sekarang nggak bisa jalan. Harus melompat. Lompat dan lari, lari dan lompat. Jalan ketinggalan, Pak. Ya. Teknologi itu kan speed, scale, ya kan? Kecepatan, skalanya besar. Dampaknya gimana? Yang pertama, kita selalu berpikir tidak bisa, sekarang Anda harus lompat, aku bisa. Hidup jangan suka cari alasan, tapi hidup itu memberikan
hasil. Hidup jangan di masa lalu, tapi membuat masa depan lebih cerah. Hidup itu jangan hanya sibuk, mondar-mandir kayak bola bekel, setrikaan gitu, nggak ada gunanya Bu. Tapi harus produktif. Nah yang terakhir, hidup itu jangan suka mengambil ke dunia. Apa sih kontribusimu sama dunia ini apa? Kontribusi itu adalah ukuran kesuksesan Anda. Makin tinggi kontribusimu, semakin Anda diberkati. Setuju? Ya, oke. Naik lagi. Nah, sebetulnya kehidupan spiritual itu kayak lampu yang menyala, saudara. Yang paling atas apa? Rela. Rela melepaskan. Ya. Saya kadang-kadang gini Bu. Kalau saya lagi sendiri, saya sadar. Saya sudah tua Pak. 78 kan udah tua ya. Tapi kalau saya lagi, teman saya itu nggak ada yang seumur Pak. Paling 50 ke bawah. Kalau saya kumpul yang 65 ke atas, begitu ketemu, jantungnya gimana Pak Pengki? Kolesterol? Obatnya ini, gue capek Bu. Tapi kalau sama anak muda kan, ayo Pak Pengki ada proyek, arah jam 5, ada cewek, gue ngeliat seger Bu. Gitu loh, hidup itu gitu-gitu aja kok, nggak usah munafik. Yang kedua, merelakan. Kalau Anda bisa merelakan, Anda bisa melepaskan kerugian-kerugian yang harus Anda alami. Ya, kalau Anda sudah melepaskan, terima apapun diterima dengan rasa syukur. Yang keempat, ya sudah pasrahlah. Tapi sambil usaha dan kemudian jalankan kehidupan yang tersisa. Jalani. Oke, tinggal 2 gambar lagi, kita naik. Oh ini terakhir. Hati-hati saudara, semua akan ada di lereng penurunan. Pertama, puncak kejayaan, ya kan? Waduh, kang tahu duit ngalir kenceng, ya kan? Tapi menghasilkan kesombongan. Kesombongan ini akan dikunci dengan rasa puas. Kalau Anda sudah di pintu kepuasan, yang ada ya udah biasa-biasa aja lah. Kalau Anda sudah di titik biasa, hidupmu mulai redup, penyakit mulai muncul, teman-teman ninggalin, terakhir males. Setelah males, yang paling akhir udah nggak usah berkembang dah. Lu saya kadang-kadang muncul, ngapain lah tuwek-tuwek berkembang? Hidup saya sudah cukup kok. Tapi kadang-kadang ngelihat orang yang masih berprestasi, nggak bisa, gue mesti terus. Tapi saya sadar, satu hari alam akan menghentikan saya. Usia dan semua. Saudara mikir kalau Anda ke Israel atau Yordan atau Mesir, itu 70% jalan kaki. Pak Pengki masih kuat. Ya kuatlah. Kenapa kita cuma kuat untuk hal-hal kepentingan? Ya, saya mau mencari kebenaran di sana. Ya, yang terakhir selesai kayaknya. Hati-hati ini. Nah, ya. God bless you, Opa.